ya Pak Ustadz ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di sini secara virtual. Kembali kita akan mendengarkan dari Pak Ustadz Habib Saleh, Muhammad Saleh. Boleh kelanjutan dari yang lalu ya Pak Ustadz, karena banyak teman-teman yang tertarik dengan beberapa diskusi yang kita lakukan di bulan yang lalu. Insya Allah sore hari ini banyak yang kita dapatkan dari Pak Ustadz, nasihat dan berbagai macam ilmu tambahan untuk kita semua. Mempersingkat waktu, saya langsung aja Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Saleh, boleh dimulai. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslimi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa walaupun secara virtual untuk melanjutkan atau untuk mengkaji daripada ilmu-ilmu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita hati yang lapang untuk menerima kebenaran, siap untuk menjadi lebih baik dan memiliki tujuan selalu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya juga saya mohon maaf, minggu yang lalu kita jadi batal karena memang ada satu dan lain hal sehingga kita tertunda sampai dengan hari ini. Untuk perjumpaan hari ini, saya lihat temanya adalah kalau nggak salah akidah yang benar ya. Saya lupa akidah atau apa ya? Akidah betul. Betul akidah yang benar. Akidah, melanjutkan daripada bahasan yang kemarin. Sebenarnya tidak melanjutkan ya, ini agak jauh lompatnya kalau langsung berbicara akidah yang benar, karena mengambil tema akidah yang benar ini berat sekali menurut saya. Jadi kalau bicara akidah lalu yang benar, karena akidah sendiri itu sudah memiliki cakupan yang luas untuk dikaji, apalagi yang benar. Ini yang benar ini kan sudah substansi nanti. Tapi secara umum perlu kita ketahui di dalam Islam ilmu itu terbagi menjadi dua, sebagaimana kita telah mengetahui kemarin. Ada namanya ulumul maqasid, ilmu wajib, tujuan ilmu, wa ulumul wasail, ilmu tidak wajib, penghantar saja dia. Ulumul maqasid, ilmu-ilmu yang wajib ini adalah yang kemarin kita telah bahas, itu terhimpun daripada ilmu akidah atau tauhid tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang wajib diimani. Lalu ilmu tentang hukum-hukum atau disebut dengan fikih, dan ilmu tentang akhlak, budi pekerti kita disebut dengan akhlak, ihsan atau tasawuf. Ya. Lalu juga ilmu tentang kecerdasan membaca situasi dan kondisi. Atau ilmu alamatus sa'ah, ilmu mengetahui tanda-tanda kiamat. Ada 4 atau 3 lah kita. Ihsan, Islam, dan iman, itu yang umum. Nanti ada ilmu yang kedua, golongan ilmu wasail. Ilmu yang tidak wajib dipelajari, yang tidak wajib digelut. Namun dia menjadi penghantar. Nah, ini ada yang sifatnya duniawiyah, keduniaan, seperti ilmu geografi, biologi, apalagi bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa yang lain. Ya kan? Matematika dan semisalnya. Ilmu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai penghantar. Ya. Ada ilmu penghantar, ilmu wasail yang ukhrawi, kelihatannya agama, namun dia tidak ilmu wajib. Ya, seperti ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, mempelajari tentang sanad-sanad hadis, nama-nama perawi hadis, rijal-rijal hadis, dan semisalnya. Mempelajari ilmu Al-Quran, kaidah-kaidah Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, ilmu bahasa, nahwu untuk bagaimana membenarkan bacaan, shoraf mengetahui perubahan kata di dalam bahasa Arab, balaghah bagaimana cara mengetahui tatanan bahasa yang baik dan benar,
mantik, ilmu berpikir, ilmu akal, usul fiqh, ilmu bagaimana kita mengetahui metodologi mengeluarkan hukum sehingga terjadi yang namanya ilmu fikih itu, bukan ilmu fikih, usul fiqh, ya kan? Dan banyak lagi, lebih daripada 30 keilmuan Islam. Itu semuanya tidak wajib dipelajari. Nggak ada orang nanti ditanya di akhirat atau di kubur, kamu belajar ilmu tafsir Al-Fatihah nggak? Kamu belajar ilmu tafsir Al-Ikhlas nggak? Kamu belajar usul, itu tidak dipertanyakan. Itu kewajiban seorang pelajar, seorang guru yang untuk mengerti hal-hal tersebut, untuk menghantarkan dia memahami ilmu-ilmu wajib tadi. Jadi semua ilmu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah adalah salah satu ilmu yang wajib digeluti oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu akidah ini adalah ilmu yang akan fokus kepada beberapa subbab besar atau pada bab besar. Ada 3. Yang pertama itu ilahiyat, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifatnya dan yang lainnya yang berkaitan dengan Allah. Jadi kita akan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nubuat, tentang kenabian, nabi-nabi yang semuanya nanti juga dipelajari sifat-sifatnya dan akan bertumpu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sam'iyat yang ketiga, hal-hal yang hanya kita dengar saja namun kita tidak pernah mengetahuinya. Alam barzakh, hari kiamat, kehidupan setelah meninggal, ya kan, dunia setelah hancur, bagaimana nanti kita dikubur, surga dan neraka, mahsyar, juga termasuk Imam Mahdi, ya, termasuk Dajjal dan yang semisalnya. Jadi 3 hal ini adalah pokok yang akan ada di dalam ilmu akidah. Tentu progresnya untuk sampai semua ini selesai panjang ya. Jadi ini sebenarnya materi kalau di kampus-kampus biasanya 3 SKS, ya kan? Ada bahkan yang sampai khusus sampai dari awal sampai selesai kalau memang yang ambil jurusan filsafat atau akidah. Begitu ya, bukan cuma 1-2 semester, bukan 3 semester, tapi sampai selesai mengkaji fokus masalah ini. Tapi kita hari ini nggak membahas itu karena memang kita tidak berkelanjutan, bukan pembahasan kita, karena kalau kita berkelanjutan membahas tema akidah ya sampai panjang begitu. Jadi saya ingin menginformasikan dulu supaya tidak gagal paham terhadap temanya. Jangan nanti membangun tema, mengangkat tema tapi nggak paham apa temanya, kan gitu. Jadi akidah itu seperti itu. Dan jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam akidah itu sendiri juga ada mazhab-mazhab sebagaimana di dalam fikih. Kalau kita ketahui di dalam fikih misalnya di 4 mazhab saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Ada 4. Itu yang kita ketahui dan masih banyak yang lainnya. Begitu juga di dalam masalah akidah. Ada mazhab-mazhab, ada sekolah-sekolah, ada perbedaan-perbedaan. Yang mana kita kenal misalnya kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya Asy'ariyah, ada namanya Maturidiyah, ada namanya Atsariyah atau Hanabilah, ya kan? Ini ada banyak sekali. Saya nggak tahu mungkin di sini sudah ada yang pernah mendengar atau mengkaji atau sama sekali belum, jangan-jangan kan gitu. Bukan cuma fikih yang ada mazhabnya, di dalam akidah juga ada mazhab-mazhabnya. Bahkan kalau kita berbicara Islamic thought, pemikiran Islam itu ada banyak sekali ya. Kalau kita mengkaji pemikiran Islam ada nanti Murji'ah, ada kalau dari yang dahulu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, nanti akan ada Syiah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi menjadi 3 itu, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Atsariyah kan, dan berkembang ke belakangan hari nanti ada Salafiyah atau juga ada yang biasa orang sebut dengan Wahhabiyah ya. Ini istilah-istilah ya. Bisa kita kaji semua, jangan alergi dengan bahasa ini. Saya tidak mengatakan ini negatif, ini positif loh. Saya hanya memberikan informasi. Kita belum mengkaji itu semua. Gitu. Maka sebagai seorang pengkaji, hal semacam itu sangat biasa sekali. Oke, jadi kita jangan jadikan itu sebuah doktrin yang kita yakini dulu di sini. Berbeda kalau orang-orang mungkin kalau bicara Mu'tazilah itu sesat, ya kan? Qadariyah itu sesat, Jabriyah itu sesat, Asy'ariyah itu sesat, atau yang Asy'ariyah menyesatkan Atsariyah atau Wahhabiyah itu sesat, atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini bukan tempat kita, saya rasa, karena saya rasa di sini semuanya orang yang berpendidikan, maka kita nggak akan masuk ke dalam ranah doktrin. Kita hanya ingin mengkaji. Urusan memilih silahkanlah dipilih masing-masing. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali. Dan yang lucu hari ini itu dijadikan sesuatu keyakinan yang mana orang berbeda itu main kafir-kafiran. Oh, yang benar ini, saya yang hak, yang ini tidak hak, yang ini tidak hak. Padahal kalau kita kaji berbicara tentang pemahaman-pemahaman semua itu, kalau kita melihat sejarah politik Islam, ya,
semua pemikiran Islam itu, hampir semua pemikiran Islam itu, ya ini dengan kacamata pendekatan sejarah politik, silahkan dibuka, itu lahirnya dari demonstrasi, dari politik, tidak sesuci yang kita bayangkan selama ini. Bahwa seorang yang mengatakan dirinya adalah Asy'ari, adalah orang yang sangat beragama berakidah benar, atau yang mengatakan dirinya seorang Salafi, dia yang sangat suci sekali, atau yang semisalnya. Padahal semua itu adalah hasil daripada demonstrasi, daripada politik. Ya, ini mohon jangan diputus ya. Nanti dengarnya saya salah paham ya. Ini kita berbicara secara realitas saja, bukan ngomong doktrin. Misalnya saya berikan contoh, dahulu awal pertama kalinya terjadi ini semua, sampai ada itu istilahnya murji'ah, ada istilahnya itu semua, ketika kepemimpinannya Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinan Utsman ini sangat mendahulukan kekeluargaan daripada masyarakatnya. Pada kenyataannya, sebagaimana di dalam sejarah, dan ini valid, bahwa banyak yang diangkat oleh Utsman dari keluarganya sendiri. Sehingga nanti pemimpin-pemimpin yang diangkat menjadi gubernur, misalnya di Syam, yang diangkat menjadi gubernur adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan yang semisalnya. Sehingga terjadilah pembunuhan, atau Utsman bin Affan terbunuh dengan alasan tersebut. Terbunuhlah Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah terbunuhnya Utsman, Ali ibn Abi Thalib itu naik menjadi pemimpin, naik menjadi khalifah. Inilah awal atau asal muasal terjadinya demonstrasi besar-besaran di dalam dunia keislaman, nantinya akan berambat sampai hari ini. Itu ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada ini, ada itu. Ini semua dari sini asal muasalnya. Ya. Kalau kita melihat sejarah politik, jadi dari bahkan Ibnu Taimiyah sendiri pun itu mengatakan bahwa fitnah terbesar umat Islam adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali menjadi pemimpin. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, Muawiyah yang tadi saya katakan berkeluarga dengan Utsman bin Affan, sahabat juga, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada saat itu dia menjadi seorang gubernur di Syam. Kalau kita sekarang Suriah begitu. Dia saat itu menjadi gubernur, diangkat oleh Utsman bin Affan. Ali menggantikan posisi Utsman bin Affan. Muawiyah membelot, tidak setuju dengan kepemimpinan Ali. Muawiyah mengatakan, saya tidak membenarkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib mampu membuktikan bahwa Utsman bin Affan pembunuhnya ini siapa? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Kalau tidak, masih dicurigai, jangan-jangan pembunuhan Utsman bin Affan ini direncanakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengambil jabatan. Ali tidak bisa membuktikan, maka saya tidak akan menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini asal muasal. Terjadi cekcok sampai terjadi ujung-ujungnya nanti perang. Padahal Ali bin Abi Thalib di situ naik jabatan secara resmi, benar secara syariat dan yang semisalnya. Ala kulli hal, saya nggak mau berlama-lama di situ. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ini terjadi perbedaan pendapat dengan Muawiyah. Yang mana pada akhirnya terjadi arbitrase. Ya. Ada namanya hakim. Karena Ali bin Abi Thalib lah mau damai, karena pada saat itu perang antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah, karena posisi ini Muawiyah ingin merampas kembali daripada jabatan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merasa berada dalam kebenaran. Pengikut setia Ali bin Abi Thalib berperang dengan pengikut Muawiyah. Pada saat itu pengikut Muawiyah terpojok. Karena dia terpojok, maka sebagian daripada mereka mengangkat Al-Quran. Karena mereka mengangkat Al-Quran, pengikut daripada Ali bin Abi Thalib langsung mundur mengatakan, wahai imam, wahai pemimpin, mereka mengangkat Al-Quran. Maka kalau begitu Imam Ali katakan, berhenti, nggak usah lanjutkan perang. Akhirnya terjadi diskusi-diskusi, akhirnya ditemukan solusi arbitrase, memanggil kelompok-kelompok yang tidak berpihak kepada mereka berdua, main utus-utusan. Intinya, karena terjadi arbitrase, pengikut setia Ali bin Abi Thalib itu merasa, wahai pemimpin, mengapa Anda mau berdamai mengalah dengan keputusan yang di dalamnya ini ada kecurangan, ini salah, ini tidak sesuai syariat. Oleh sebab itu kami tidak lagi mau menjadikan Anda sebagai pemimpin. Keluarlah mereka dari kesetiaan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Inilah mereka yang disebut dengan Khawarij. Pertama kali itu ada namanya Khawarij.
Khawarij itu adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang merasa Ali ini udah nggak layak dijadikan pemimpin karena dia sudah nggak pakai hukum agama. Kok mau-maunya ya berdamai sama Muawiyah? Kayak gitu kira-kira. Akhirnya mereka jadi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, memusuhi Ali bin Abi Thalib. Di satu sisi ada pengikut Ali bin Abi Thalib. Dia tidak menjadi Khawarij, dia tetap mendukung Ali dalam posisi apapun itu dan tetap menyalahkan Muawiyah dalam posisi apapun itu. Inilah nanti yang menjadi cikal bakal Syiah. Ini yang menjadi cikal bakal Syiah. Di satu sisi ada pengikut yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib pada saat itu, nah Muawiyah dimenangkan dan terjadi percekcokan, mereka mengatakan, ya sudah, kita ikut yang mana yang jadi aja. Karena Muawiyah yang jadi, kita sekarang menjadi pengikutnya Muawiyah, kita setia kepada Muawiyah. Dan kita tidak menyalahkan Ali, kita tidak menyalahkan Muawiyah. Ini yang disebut dengan Murji'ah. Ya, dia tidak mengkafirkan siapapun, yang penting dia siapa pemimpinnya. Bahasanya itu buzzer atau buzzer. Gitu ya. Dan ini Murji'ah nanti yang akan menjadi cikal bakal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nanti akan menjadi, ini adalah embrio daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu para ulama mengatakan, jangan heran kalau ada Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu tempat, biasanya selalu menjadi buzzer. Kayak gitu. Karena memang dahulu Murji'ah itu seperti itu. Siapa pemimpinnya, ya sudah kita ikut pemimpinnya. Urusan dia benar dia salah, enggak kita permasalahkan. Sifat Murji'ah itu ambivalen. Tidak terlalu dekat dengan pemerintahan, tidak juga terlanjur jauh dengan pemerintahan. Karena mereka galau. Kalau terlanjur dekat, nanti mereka dikatakan penjilat. Kalau mereka terlanjur jauh, mereka nanti akan dibilang Khawarij, maka mereka akan didiskriminasi, akan bukan cuma diskriminasi, tapi bakal akan bisa dibunuh di zaman itu dan yang semisalnya. Oleh sebab itu, ciri-ciri Murji'ah adalah mereka ambivalen, mereka oke-oke saja, atau bisa disebut dengan buzzer, ya, sebagiannya itu mendukung kepada pemerintahan dari zaman dahulu. Ini ada embrio daripada yang nanti akan muncul darinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut hari ini dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga di dalamnya namanya Atsariyah atau Hanabilah, ya, seperti itu. Juga nanti ada Qadariyah, ya. Qadariyah ini yang berlawanan dengan satu faham namanya Jabriyah. Jabriyah ini segala sesuatunya takdir. Jadi nanti pengikutnya, sebagian dari pengikut Muawiyah itu ada yang mengatakan ini yang terbunuh apa semua, yang menang ini, yang kalah ini, nggak ada yang disalahkan. Muawiyah tidak salah karena Muawiyah tidak membunuh, karena ini semuanya adalah Allah. Jadi Jabriyah itu meyakini segala sesuatu tidak ada tidak ada tekanan-tekanan, tidak ada sedikit pun perbuatan manusia, kecuali semuanya mutlak Allah. Jadi ada orang membunuh yaitu Allah, ada orang berzina yaitu semuanya Allah, pokoknya Allah. Namanya Jabriyah. Ya, karena Jabriyah ini fahamnya selalu Allah, 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 jadi kita seakan-akan cuma wayang saja. Nanti muncul rivalnya pemahaman yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu lawannya, nggak bisa, ini bukan takdir Tuhan. Ya, bahwa ini adalah hasil perbuatan kamu, karena kamu akan dihukum karena perbuatanmu, kamu akan diberikan reward, pahala karena perbuatanmu juga. Nah, inilah nanti cikal bakal pemahaman Mu'tazilah, yang mana selalu menggunakan akal, di dalam beragama. Yang satunya Jabriyah tidak menggunakan akal, bahwa segala sesuatu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka lucu kalau ada hari ini orang terlanjur mensuci-sucikan pemikiran-pemikiran yang lahirnya dari politik, yang lahirnya dari demonstrasi. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Tapi kalau orang awam yang belajar ya memang pasti didoktrin sesuatu langsung, oh ini yang lebih benar, oh ini yang salah. Padahal itu semua adalah sesuatu yang baru begitu. Berbeda kalau kita membaca sejarah Islam dengan pendekatan sosial. Kalau kita membaca sejarah Islam dengan pendekatan sosial, maka kita akan mendapatkan akidah-akidah yang sesuai, yang dibenarkan oleh syariat, sesuai Nabi Muhammad SAW. Ada kesucian, ada kemurnian di situ, ya. Namun tidak terintervensi oleh pemahaman-pemahaman apapun, dan itu ada di semua pemahaman-pemahaman. Jadi kalau kita bicara pemikiran Islam tadi ada banyak, ada Syiah pun nanti terbagi menjadi 300 lebih, ya kan, Ahlus Sunnah pun nanti terbagi, terpecah. Yang hari ini paling terkenal ada Asy'ari, ada Maturidi, ya, ada Atsari. Atsari itu sekarang bahasa modernnya adalah Salafi. Begitu ya. Dahulu mereka tidak mengatakan dengan Salafi, mereka mengatakan dengan Atsari atau Hanabilah. Hari ini dengan Salafi, atau mereka suka
kaitkan dengan Wahabi kalau hari ini ya, padahal nanti berbeda gitu. Dan ada kaitannya, ada perbedaannya seperti itu. Saya bingung mau masuk dari mana ini karena terlanjur luas sekali ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara konten tadi sudah saya katakan, nanti titik-titik terpentingnya ada di pada sifat-sifat ketuhanan, kenabian, dan juga hal-hal yang akan datang yang tidak pernah kita lihat namun kita dengar adanya di dalam riwayat-riwayat datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang keyakinan, ya, saya nggak mau comot dari satu-satu, kayak saya tidak mau mendoktrin begitu ya. Kita ambil titik tengah yang akan disepakati, dan ini tidak melihat dari sejarah politik. Lagi-lagi tegaskan, karena kalau kita baca semua dari sejarah politik itu akan perang aja isinya. So itu saya pernah kirim buku kemarin, itu bagus dibaca ya, Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, ada terjemah Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia saya belum tahu, bahasa Arabnya sudah pasti ada. Itu di dalam mengkritik ya problematika historiografi Islam ya. Problematika historiografi Islam, dia mengkritik bahwa di dalam penulisan sejarah Islam itu kita masih memiliki banyak masalah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Islam. Lalu kenapa hari ini kita masih mempermasalahkan perbedaan-perbedaan kita di antara Islam? Kalau hari ini masih berdebat mana yang lebih tepat, Asy'ari atau Salafi atau ini dan itu, padahal di dalam penulisan sejarah itu kita masih memiliki berbagai macam masalah, begitu kan? Semisalnya di dalam dunia kesejarahan, para sejarawan ya itu tidak akan membenarkan yang namanya sejarah ditulis tidak pada zamannya. Itu problematika pertama. Yang mana di dalam Islam itu, kalau kita berbicara sejarah Islam, buku pertama yang tertulis, yang terkodifikasi di dalam Islam, adanya itu lebih dari 100 tahun setelah Islam, yang dikenal dengan Ibnu Ishaq. Lalu dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu rujukan utama satu dunia orang ingin membaca sejarah Islam dari situ. Problemnya adalah buku ini tulis 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam pendekatan sejarah itu tidak dibenarkan. Sejarah macam apa yang ditulis tidak pernah berjumpa dengan keadaan yang sebenarnya daripada yang dituliskan. Ketemu orangnya tidak, keadaan di zamannya tidak tahu, hanya menuliskan hal tersebut. Lalu dalam penulisan sejarah Islam ada masalah-masalah tribalisme, ada masalah-masalah unsur politik, sehingga nanti kalau orang membaca sejarah Islam, membaca akidah, ilmu teologi Islam, itu selalu ada unsur politik di dalamnya, ada unsur tekanan-tekanan dari pemerintahan di zaman yang mana tidak pure murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu untuk apa kita meributkan hal yang itu dengan merasa sok suci, padahal itu sendiri di dalamnya masih ada hal-hal yang kotor. Sementara kita lupa bagaimana di Barat kita sekarang hari ini dipermasalahkan apakah Nabi Muhammad itu beneran ada, karena secara sejarah saja kita belum bisa membantah gitu kan. Kenapa kita mempermasalahkan hal itu? Bukannya kita sekarang menjawab sejarah yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak beriman, ya, dengan pendekatan-pendekatan arkeologi, dengan pendekatan yang lain dan yang semisalnya, dan itu sudah ditemukan oleh banyak daripada sahabat-sahabat kita, para akademisi Islam, para sejarawan Islam. Namun tidak digubris, yang digubris kita sekarang perang urusan politik Islam. Teologi yang sok teologi, padahal sebenarnya itu adalah politik Islam. Lahirnya daripada tadi ya, kesalahan di dalam penulisan sejarah. Buka silakan problematika historiografi Islam. Buka. Itu di situ unsur politik ada, tribalisme ada, bias, topoid, dan yang semisalnya menjadi isu-isu yang tidak pernah digubris. Cuman ya kalau di majelis keren-keren aja namanya Ustadz ceramahkan ini akidah ini yang benar sesuai dengan ini, padahal itu adalah hasil-hasil daripada karya politik. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Saya takut prolognya terlanjur panjang karena memang temanya ini panjang sekali. Ada satu teori yang bagus yang ini nanti bisa jadi satu rujukan kepada kita semua di dalam berakidah, di dalam berkeyakinan, supaya nanti nggak bingung saya harus pilih yang mana dulu. Saya nggak mau doktrin, nanti harus dipelajari semua ya, baru kita bisa memilih mana yang lebih tepat, mana yang salah, mana yang benar, harus dipelajari. Namun ada satu teori yang bagus karena ini di dalam masalah tauhid, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Di luar subtemanya, nanti subtemanya adalah sifat-sifat Allah, hal-hal yang harus kita ketahui tentang Allah, itu semua panjang dan ada perbedaan. Namun ada satu pendekatan yang bisa kita baca sebentar. Ini saya ambil rujuk dari kitab
Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau nggak salah kemarin bukunya saya kirim juga terjemahnya, Moderation in Belief. Buku ini yang sangat bisa dipakai sebagai salah satu rujukan. Bagaimana sih berakidah yang benar itu di dalam memahami ketuhanan dulu sebelum kita berbicara ke kenabian. Dikatakan فَاطَّلَعُوا عَلَى طَرِيقِ التَّلْفِيقِ بَيْنَ مُقْتَضَيَاتِ الشَّرَائِعِ وَمُوجِبَاتِ الْعُقُولِ. Ya. Mereka orang-orang yang terpilih itu yang mengerti betul bagaimana berakidah yang benar. Setelah tentunya di awalnya ada muqaddimah, pendahuluan. Saya tidak baca pendahuluan memuji-muji orang-orang yang soleh itu. Karena panjang nanti kalau kita bahas terlanjur lama, para sahabat, tabi'in dan yang semisalnya. Mereka di dalam berkeyakinan itu melihat ala tariqit talfiqi, bahwa metode yang terbaik dan terbenar adalah menggabungkan baina muqtadayati syara'i, daripada hal-hal yang dituntut oleh agama datangnya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, wa mujabatil uqul, dan tuntutan-tuntutan akal, tuntutan rasionalitas. Ya. Maka mereka yang berakidah yang benar itu harus menggabungkan dua aspek. Aspek teks agama yang sahih punya daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga tuntutan-tuntutan akal. Tuntutan-tuntutan akal. Wa'arrafu anna man dhanna min al-hashawiyyati wujub al-jumud al-taqlidi wa al-dawahiri. Dan mereka akan mengetahui bahwa orang-orang seperti Hasyawiyah, nanti akan saya jelaskan siapa itu Hasyawiyah. Hasyawiyah adalah embrio daripada neo-salafisme hari ini. Kalau ada orang yang menisbatkan dirinya dengan salafi, atau hari ini orang-orang mengatakan mereka adalah Wahabi, kenapa saya bilang neo? Karena tidak salafi-salafi banget. Sebenarnya mereka adalah pengikut daripada Hasyawiyah atau Karramiyah. Tidak semua. Hari ini ada nggak salafi yang betul salafi? Ada. Tetapi di dalam salafi sendiri terjadi perpecahan. Nah, yang keliru itu adalah ikut Hasyawiyah ini. Jadi kalau ada orang bilang salafi itu adalah produknya Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi, keliru. Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya mengikuti apa yang sudah dibangun oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah apa yang sudah dibangun oleh Hasyawiyah. Yang di abad keempat sudah didebatkan oleh banyak ulama. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingin jelaskan, pokoknya kalau yang pusing-pusing dilupakan saja karena memang belum intinya yang mau saya bicarakan di sini. Mereka melihat bahwa jumud itu kaku, hanya berpatokan kepada teks-teks agama tanpa menggunakan akal, ini adalah kekeliruan. Jadi orang yang benar di dalam berakidah, dia akan menyetarakan antara teks agama, kewajiban agama, dan tuntutan-tuntutan rasionalitas harus ada. Dan mereka mengetahui kalau hanya menggunakan tuntutan-tuntutan agama berupa teks tanpa menggunakan akal, ini adalah kesalahan. Ya. Ma'utu illa min dha'fil uqul. Itu semua yang dilakukan oleh mereka yang salah itu karena kelemahan akal mereka, wa qillatil basair, dan kurangnya pengetahuan di dalam memahami teks-teks agama. Wa anna man taghalghala min al-falasifati wa ghulatil mu'tazilati fi at-tasarruf al-'aqli hatta sadamu bihi qawati' asy-syara' ma utu illa min khabs ad-dhamair. Sebaliknya, juga ada golongan lain yang hanya menggunakan akal atau selalu menggunakan akal namun tidak menggunakan teks-teks agama di dalam beragama ini, juga karena kotornya hati-hati mereka yang tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini disebutkan adalah contohnya para filosof Islam, para kaum Mu'tazilah yang segala sesuatunya itu menggunakan akal. Segala sesuatunya selalu menggunakan akal. Sehingga nanti teks agama yang sedikit saja berlawanan dengan akal langsung dibantah, langsung dibuang, langsung diganti, langsung tidak penting. Begitu ya. Makanya nanti banyak teori-teori, semisalnya ada Al-Farabi, ya kan, yang mana menganut pemahaman Aristoteles bahwa Tuhan itu adalah akal dan makhluk adalah yang difikirkan oleh akal. Maka makhluk itu tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan saja. Dia menggunakan teori emanasi.
Jadi manusia, alam semesta adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan ada, konsep Tuhan buat dia adalah Tuhan berpikir, kita yang difikirkan. Maka kita itu nggak ada. Kita hanyalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh filsuf Islam nanti yang disalahkan, ya, yang tidak dibenarkan oleh. Kenapa? Karena dia menggunakan akal saja, namun tidak menggunakan teks-teks agama. Seperti itu. Ini perdebatannya panjang, ya, Al-Farabi, Ibnu Sina, lalu nanti diakhiri oleh Ibnu Rushd, Averus, dikenal di barat dengan Averus. Saya tidak menyalahkan itu tentunya, saya menyalahkan itu karena sekarang saya sedang melakukan penjelasan kepada jamaah semua. Tapi kalau saya secara pribadi tidak menyalahkan itu karena proses untuk sampai ke situ memang ada seperti itu, ya. Jadi Ibnu Arabi misalnya yang memiliki pemahaman emanasi dan yang semisalnya. Jadi mereka hanya menggunakan akal. Dan ini yang lebih cocok dengan orang-orang yang selalu menggunakan sains di dalam kehidupannya. Jadi menggunakan akal saja. Satu sisi menggunakan teks saja, satu sisi menggunakan akal saja. Yang lebih tepat adalah apa? Ya, famailu ulaika ila tafriti wa mailu haula'i ila al-ifrat. Yang satu terlanjur menyempitkan, nggak mau pakai akal, cuma pakai teks. Yang satu hanya menggunakan akal. Yang satu hanya menggunakan teks, tidak mau pakai akal. Yang satu hanya menggunakan akal, tidak menggunakan teks. Wakilahuma ba'idun anil hazm wal ihtiyat. Kedua hal ini, kedua pemikiran ini adalah kekeliruan, kesalahan di dalam beriktikad. Jadi saya kasih rumus umumnya dulu, ya. Jamaah, saya nggak mau doktrin kepada satu pemahaman. Saya tidak punya hak untuk mengintervensi akidah masing-masing. Tapi saya kasih rumusnya dulu. Bagaimana kita mengidentifikasi ini akidah benar atau tidak? Akidah yang benar adalah akidah yang selalu berdasarkan dengan teks agama, namun juga bersamaan dengan akal pikiran. Ketika teks agama didahulukan tanpa menggunakan akal pikiran, ketahuilah itu keliru. Ketika akal selalu didahulukan dengan meninggalkan teks agama, ketahuilah itu keliru. Ini kaidah dasarnya. Jadi saya kasih rumusannya dulu. Balil wajibul mahtum fi qawaidil i'tiqadi mulazamatul iqtisadi wal istidadu ala siratul mustaqim. Ya. Yang lebih tepat adalah tadi menggabungkan kedua hal tersebut. Wa anna yastatibbur rasyadu liman yaqna'u bit taqlidil athari wal khabar. Ini dasarnya. Ini dalilnya. Ya, dalilnya adalah bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan petunjuk yang benar kalau mereka hanya merasa nyaman dan merasa tercukupi dengan mengikuti teks-teks yang datangnya dari agama, berita-berita yang datangnya dari para pendahulu, wa yunkiru manahijal bahthi wan nadhar, namun mereka mengingkari metodologi membaca, berpikir dan menggunakan akal di dalam memahami teks tersebut. Mereka yang hanya memahami segala sesuatu secara tekstual tanpa melihat konteksnya. Awala ya'lamu annahu la mustanada lisyar'i ila qaul sayyidil bashar. Tidakkah mereka berpikir, ini dalil untuk membantah mereka. Tidakkah mereka berpikir bahwa pusat daripada kebenaran agama ini adalah ucapannya Nabi Muhammad. Wa burhanul aqli huwa alladhi 'arrafa sidqahu fima akhbar. Bukankah ucapan itu yang membuat kita beriman kepadanya karena akal kita berpikir dengan kebenarannya ucapan itu? Ini bisa difahami atau enggak? Maksudnya gini, para sahabat itu masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Bukankah sumbernya adalah karena apa yang dilakukan dan ucapan Nabi Muhammad? Itu kan sumbernya. Permasalahannya, apakah mereka membenarkan ucapan Nabi Muhammad itu begitu saja karena ada teks atau suara dari Nabi, atau akal mereka yang diberikan oleh Allah dengan kecerdasan membenarkan apa ucapan Nabi Muhammad lalu mereka beriman? Berarti kalau mereka yang hanya merasa cukup dengan teks saja tanpa menggunakan akal, secara tidak langsung seperti menghinakan Nabi Muhammad SAW. Karena pada kenyataannya, bukankah dulu Anda menerima kebenaran ini karena akal Anda membenarkan ucapan atau teks yang datang dari agama ini, sehingga Anda menerima kebenaran agama ini? Itu bantahan kepada orang yang merasa tidak perlu menggunakan akal di dalam beragama, cukup menggunakan teks-teks saja seperti itu. Ya. Wa kaifa yahtadi lis-shawabi man iktafa mahdhal aqli wa iqtasar. Lalu bagaimana ini untuk kepada yang menggunakan akal? Seseorang akan terbimbing kepada kebenaran yang pasti bagi orang yang merasa hanya cukup dengan akal saja tanpa mementingkan teks-teks agama. Ya. Bukankah mereka meyakini bahwa akal ini sesuatu yang terbatas? Jadi ini bantahan untuk para kaum yang menggunakan akal. Kalau Anda merasa cukup dengan akal, bukankah Anda sendiri juga yang meyakini bahwa akal itu juga terbatas? Kenapa Anda tidak mau menggunakan pendekatan teks-teks yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai mukaddimah. Saya ingin ada tanya jawab dulu. Saya nggak mau terlanjur dalam, nanti takut salah paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan setelah ini. Silahkan. Tafadhol. Saya nggak tahu ini keberatan atau keringanan atau kayak gimana. Silakan. Takutnya salah paham nanti. Puan Ustadz. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya pengen nanya aja, sangat menarik ini, dalam arti saya selalu pada situasi yang melihat kenyataan ada kelompok bahkan dalam keluarga saya sendiri yang lebih mengutamakan teks keagamaan tadi, lalu akhirnya kurang berusaha untuk akhirnya mendapatkan sebuah solusi berdasarkan akal tadi. Nah ini di dalam meyakini akidah tadi Ustadz bilang ada dua pendekatan yang tekstual sama yang akal. Pada saat itu yang pengen saya tanya, apakah situasinya memang diberikan ruang kepada jamaah atau pengikut Nabi untuk berpikir? Dalam saya melihat situasinya yang sekarang mungkin di alam demokrasi, jamaah itu diberikan ruang untuk bertanya dan dengan bebas, dengan mudah, tanpa rasa takut. Pada saat itu apakah situasinya tidak seperti doktrin ya, sehingga hanya beberapa jemaah saja yang mungkin cerdas dan berani menggunakan akalnya dan berpikir dan bertanya. Itu aja. Ini pertanyaannya saya agak gimana? Lebih kemana pertanyaannya? Lebih ke bagaimana seseorang mampu menyeimbangkan antara penggunaan akal daripada tekstual tadi, terutama dalam berusaha atau sehingga keduanya seimbang. Jangan sampai apapun baru berusaha sedikit itu udah langsung bilang, "Oh ini memang takdirnya begitu tuh." Tanpa tahu bahwa apa yang dilakukan itu mengeksploitasi akal dia itu belum cukup. Akhirnya karena tekstual tadi dia menyerah terlalu awal. Nah, saya mungkin katakan ini, menyerah terlalu awal, tidak menggunakan akal yang seimbang, sehingga hanya berpedoman pada itu tadi tekstual tadi. Mungkin memang begini, supaya nggak terlanjur jauh ya. Pertanyaannya tepat, cuman tatbiki itu praktek dan keadaan yang nyata. Pertanyaannya tepat, namun contoh kasusnya, karena tadi kita berbicara akidah, saya sudah katakan ini hanya berkaitan dengan ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, Nabi, dan juga hal-hal yang akan datang. Adapun proses di dalam kehidupannya ini nanti terlanjur luas, karena materi kita bukan, pertanyaan Bapak nanti lebih tepatnya di pelajaran ilmu mantik. Ya. Silakan dipelajari ilmu mantik itu. Tapi kita bukan ke situ sekarang. Supaya saya jawab dulu gini. Saya sederhanakanlah pertanyaannya. Ketika kita mendapatkan suatu masalah di dalam masalah akidah, lalu apakah yang harus kita dahulukan? Apakah menggunakan akal kita? Lalu adanya teks, kita mendahulukan teks atau berakal? Gini, ini rumus ya Pak. Pegang semuanya. Mohon dipegang baik-baik. Dan ini rumus. Ya. Rumusnya adalah gini. Semua yang masih masuk akal dan datangnya dari teks agama, maka benarkanlah itu, jangan sekalipun ditolak. Sekali lagi, semua yang masih masuk akal dari teks agama, maka benarkanlah itu, jangan pernah ditolak atau diakal-akali. Oke? Yang kedua, ketika ada teks agama datang kepada kita, lalu tidak masuk akal, maka akal-akalilah. Oke? Ini bahasa jangan disalahpahami. Saya ulangi lagi. Semua yang masuk akal tidak usah difikirkan. Semua yang tidak masuk akal namun datangnya dari agama dan ternyata secara sanad misalnya ini benar, sahih. Tapi kok nggak mungkin secara akal, maka gunakanlah akalmu untuk memahami teks itu.
Saya ulangi, ketika kita mendapatkan teks agama yang masih masuk akal, nggak usah pakai akal. Terima, imani, jalani. Ketika mendapatkan sesuatu dari teks agama yang tidak masuk akal, maka gunakanlah akalmu untuk memahami teks agama. Bukan dibuang teks agamanya, tapi kita gunakan akal kita. Jangan-jangan saya yang tidak memahami teks ini. Saya berikan contoh di dalam masalah akidah. Gini, supaya nggak salah paham dulu, memang ini harus banyak cabang keilmuan yang kita kuasai ya. Gini, di dalam ilmu berpikir, ilmu logika, ada namanya hukum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya hukum akli, hukum akal, hukum akal. Yang kedua ada namanya hukum wad'i, hukum yang ditetapkan, apakah itu agama dan yang semisalnya. Yang ketiga hukum tab'i, hukum kebiasaan. Ya. Hukum kebiasaan ini contohnya apa? Ya, kebiasaannya orang kalau masak air pakai api ya panas gitu kan, mendidih. Ini hukum kebiasaan. Kebiasaannya orang kalau membakar ya pasti kebakar, kebiasaan. Tapi tidak bisa dikatakan itu pasti. Ini namanya hukum. Ini nanti yang membedakan antara para filosof yang tidak beragama dengan orang-orang yang berkeyakinan. Nanti di sini perdebatannya. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang dibikin. Seperti orang wajib sholat 5 waktu. Bagi yang beriman Islam, ya harus sholat 5 waktu. Itu hukumnya siapa? Ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Syariat. Atau misalnya lampu hijau, kalau nyala hijau itu boleh jalan, kalau merah itu berhenti. Itu hukum apa itu? Hukum wad'i, ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya ada negara lain kalau lampunya merah jalan, hijau berhenti kan juga boleh gitu. Jadi itu hukum apa? Hukum wad'i namanya. Ada hukum akal. Hukum akal ada namanya mungkin akal, ada tidak mungkin akal. Ya. Mudah-mudahan ini jelas penjelasan saya ya. Hukum akal, ada hukum mungkin akal, ada tidak mungkin akal. Mungkin akal terbagi lagi menjadi 2. Ada mungkin daruri, maksudnya pasti mudah difahami tanpa perlu alasan. Ada mungkin akal nadhari, perlu alasan. Contoh, mungkin akal adalah seorang kalau menikah punya anak, atau gini, seorang anak dilahirkan oleh ibu. Seorang anak dilahirkan oleh ibu. Apakah perlu dalil? Enggak usah. Orang juga tahu namanya anak dilahirkan oleh ibu. Tapi tidak perlu pakai dalil. Tapi saya katakan gini, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Oke? Itu mungkin akal, bahkan wajib akal. Tapi perlu dalil. Dalilnya mana bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta? Ini perdebatan, inilah disebut dengan dalil. Sebaliknya ada yang tidak mungkin akal. Tidak mungkin akal. Tidak mungkin akal itu seorang ibu dilahirkan oleh anaknya. Ini tidak mungkin akal, daruri namanya. Tidak mungkin akal secara mudah difahami. Tidak perlu dalil. Ada anak dilahirkan oleh ibunya. Mungkin nggak mungkin akal, tapi nggak perlu dalil. Ya sudah pasti seorang anak, ada ibu dilahirkan oleh anaknya, tidak mungkin. Yang pasti adalah anak dilahirkan oleh ibunya. Tidak mungkin akal, namun perlu dalil sekarang. Tidak mungkin akal nadhari. Tuhan bukan pencipta alam semesta. Atau Tuhan punya anak, gitu ya. Tuhan punya anak. Oh, Tuhan punya anak, tidak mungkin akal. Secara akal tidak mungkin Tuhan itu punya anak. Bisa dibuktikan? Bisa. Perlu dalil. Ada perdebatan, diskusi. Itulah munculnya ilmu teologi. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Hukum itu ada 3. Hukum wad'i. Wad'i itu artinya yang dibikin. Ya. Kenapa orang harus pakai masker sekarang? Kalau keluar nggak pakai masker. Itu hukum wad'i namanya. Ada hukum orang wajib sholat 5 waktu, wajib puasa. Itu hukum wad'i dari agama. Ada yang dari negara, ada yang dari agama. Hukum wad'i. Ada hukum tab'i, kebiasaan. Ya, kebiasaannya kalau misalnya kita main hujan, palanya pusing. Tapi nggak wajib. Boleh jadi nggak pusing kan gitu. Tapi kebiasaannya seperti itu. Yang ketiga hukum akal. Hukum akal ada yang wajib, ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu tentang Tuhan secara sederhana, nggak usah ngomong kemana-mana dulu demokrasi dan lain-lain, tentang Tuhan saja karena ini akidah. Segala sesuatu tentang Tuhan, kalau itu mungkin secara akal tentang Tuhan, Nabi atau yang semisalnya, mungkin secara akal kita mendapatkan teks dari agama dan mungkin secara akal terima mentah-mentah, tidak usah difikirkan karena mungkin secara akal. Tapi ketika teks agama berbicara tentang Tuhan tidak mungkin secara akal,
berbicara tentang Nabi tidak mungkin secara akal. Teksnya sahih, maka gunakan akal kita untuk membaca teks itu supaya tidak gagal memahami. Itulah kesalahannya orang yang tidak mau menggunakan akal. Ketika ada teks agama tentang Tuhan yang berlawanan dengan akal, ditelan mentah-mentah karena tidak mau memakai akal, terjadilah kesalahan-kesalahan. Sebab itu orang-orang yang membunuh, orang-orang yang melakukan hal-hal yang berlawanan dengan norma-norma kehidupan manusia mengatasnamakan agama, tidak melulu alasan mereka itu saya ini melakukan untuk tujuan jelek. Bahkan ada yang tujuan mereka itu benar-benar baik. Kenapa? Karena gagal memahami teks agama yang berlawanan dengan akal karena tidak mau menggunakan akal untuk membaca teks agama tersebut. Faham atau enggak ini Pak kira-kira? Jadi rumusnya adalah segala sesuatu yang datangnya dari agama tidak segala sesuatu yang datangnya dari agama masuk akal, mungkin akal, maka terima mentah-mentah. Tidak masuk akal, pakai akalmu untuk memahami hal itu. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara akal mungkin atau tidak seorang pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu terbang ke langit sampai yang ketujuh turun lagi tidak sampai dalam waktu 1 hari. Saya tanya, mungkin akal atau tidak mungkin akal, Pak? Ada yang bisa jawab? Tidak mungkin akal. Ada bisa jawab yang lain? Nabi Isra Mi'raj itu mungkin akal atau tidak mungkin akal? Saya pengen tes. Ini udah paham atau enggak penjelasan saya? Mungkin akal atau tidak? Kalau berdasarkan sains hari ini tidak mungkin akal, Ustaz. Kalau kita based on science yang kita punya hari ini. Banyak teori yang menyatakan mungkin aja, soalnya ada kecepatan cahaya dan segala macam. Tetapi kan manusia tidak pernah mengalami itu per hari ini. Jadi sebagai akal yang didasarkan oleh sains tidak mungkin akal. Tidak mungkin. Ya? Berdasarkan sains hari ini ya, pengetahuan sains hari ini ya. Karena kan akal itu base-nya juga akhirnya ke sains. Bisa mungkin akal kalau ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya sains. Sesuatu yang mungkin tidak mesti empiris. Pahami baik-baik Pak ya. Kalau yang Bapak bilang harus berdasarkan sains, itu tidak selalu yang mungkin. Teori harus empiris. Teori. Kalau saya ingin menggunakan satu teori, tapi kalau sesuatu yang saya katakan mungkin atau tidak, seorang nabi atau manusia, saya tadi pagi dari Australia, jam 8 saya ke Amerika, terus siang saya di Saudi Arabia, sore ini saya ada di rumah saya di Indonesia. Mungkin secara akal, mungkin atau tidak? Bahkan tembus ke langit pulang lagi. Secara akal mungkin, dan itu disepakati oleh semuanya. Inilah kegagalfahaman para filsuf bukan Islam, para filsuf non Islam. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan hukum kebiasaan dengan hukum akal. Secara hukum kebiasaan, hukum tab'i memang tidak biasa ada seorang yang bisa pergi seperti itu. Namun secara akal mungkin. Secara akal mungkin atau tidak Pak kira-kira? Mungkin. Ya, kan gini, makanya saya kan basisnya sains. Paham Pak, paham. Okay. Basisnya kan sains. Sains itu memang empirical. Oke. Apa yang Ustadz katakan tadi semacam hukum kebiasaan. Makanya saya bilang kan berdasarkan sains hari ini. Tetapi mungkin kemungkinan itu akan selalu ada Pak Ustadz. Itulah. Ini. Kemungkinan selalu ada. Tetapi tentang itu, tentang pandangan saya. Sebentar. Bagus sekali omongan Bapak ya. Karena Bapak mewakili para tokoh sains, itulah yang saya titipkan sekarang ke Bapak. Tolong sampaikan kepada mereka kegagalfahaman mereka, karena mereka tidak menyebutkan adanya hukum kebiasaan. Itu yang sekarang harus diperbaiki. Itu yang lagi dibahas di dunia ini sekarang. Jadi, mereka sudah mulai mengerti di dalam teologi Islam itu ternyata berbeda antara hukum kebiasaan sama hukum akal. Beda. Mereka selalu menganggap hukum kebiasaan itu hukum akal. Minum Panadol kalau orang lagi panas pasti sembuh. Menurut mereka loh ya, tanpa iman ini ya. Pasti sembuh karena ada kimia ini, ada obat ini, ada ini itu yang kalau misalnya ketemu sama ini dan itu pasti akan begini. Betul apa enggak nih Pak kira-kira? Betul Pak, karena dasarnya kan empiris. Oke, tapi saya tanya, apakah itu sesuatu yang pasti? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan hukum akal, itu adalah hukum kebiasaan. Api Bapak bakar di tangan Bapak, kebakar apa enggak Pak? Kira-kira? Panas enggak? Panas ya? Panas. Itu hukum apa itu? Wajib secara akal atau itu hukum kebiasaan? Kebiasaan. Ya. Mana buktinya? Mana buktinya? Di dalam Islam misalnya, apakah Nabi Ibrahim pada saat dibakar itu terbakar? Tidak.
membatalkan hukum bahwa segala sesuatu. Jadi itu adalah hukum kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan sama hukum akal berbeda. Jelas atau enggak nih Pak kira-kira? Ya, gini Pak, saya bisa terima karena pandangan saya sih ketika hukum akal atau hukum sains tidak bisa diterima, pasti ada selalu kemungkinan. Kemungkinan itu kan tidak bisa kita tutup, Pak. Kemungkinan bisa terjadi itu kita tidak tahu, walaupun secara sains tidak terbukti atau tidak empirikal. Nah, kalau dalam posisi tertentu, ya saya pribadi ya Pak ya, langsung arahnya keimanan aja, percaya. Yeah. That's the point. Karena akal atau apapun saintifik hari ini dan akal tidak bisa menjawab. Nah, makanya saya sih make it simple Pak ya, bahwa saya ini pribadi ya, bahwa Islam itu iman, Islam dan ihsan itu, bahwa memang kita harus believe Pak. Kalau nggak ada believe, debat kita tentang akal, iman, apa segala macam nothing juga menurut saya Pak. Karena Islam itu adalah belief, percaya, iman. Ya. Iman itu dasarnya apa Pak? Hah? Iman itu dasarnya apa? Ya, banyak hal Pak. Kalau saya jelas keturunan. Ayah saya Islam, saya dari kecil disuruh percaya, ngaji, ya jadi Islam, jadi percaya. Oke. Saya tidak. Para sahabat aja. Saya tidak. Para sahabat pertama kali masuk Islam itu berdasarkan apa? Ya, karena dia berhadapan langsung dengan Nabi, Pak. Dia bersama Nabi. Burhanul akli. Itu namanya cahaya akal yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh sholat nggak kalau kita gila, Pak? Saya tanya. Hah? Kalau kita gila disuruh sholat nggak sama Allah? Ya orang gila ya pasti punya preference Pak. Dia kan memang tidak normal ya, pasti dia disuruh Pak. Benar. Orang gila wajib puasa nggak kira-kira? Ya namanya gila ya enggak lah Pak. Kenapa? Karena zawadul akal. Ketika akal seseorang diangkat oleh Tuhan, agama ini nggak jadi apa-apa lagi. Betul, setuju Pak. Akal sama agama tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu apa fungsinya kita membahas ini? Itu kan tadi belum kita kaji. Saya kasih contoh Pak, kasus orang yang hanya believe namun tidak menggunakan akal dan ini bisa menyebabkan dia sesat di dalam keyakinan. Contoh. Ini jadi kecontoh panjang jadinya ya. Ini ada suara apa bisa di-mute? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya ayat-ayat muhkam. Ya. Ayat-ayat yang sudah pasti benar, tidak perlu digeserkan artinya. Ayatnya cuma satu artinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Enggak bisa dikatakan oh Allah ada 5. Ayat ini maksudnya 5, enggak bisa. Ya kan? Walillahi matsalul a'la. Allah itu tidak bisa disamakan sifat-sifatnya seperti manusia atau seperti makhluknya. Ya kan? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan segala sesuatu. Sesuatu di sini selain Dia. Ini namanya ayat-ayat muhkam. Ada ayat-ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih itu di salah satu artinya adalah ayat yang memiliki artinya banyak. Contohnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman adalah Allah. Alal arsy, di atas arsy, istawa. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Allah beristiwa di atas arsy. Kata-kata istawa di dalam bahasa Arab itu artinya ada kurang lebih 15 lebih. Jadi istawa dalam bahasa Arab artinya ada 15 lebih. Ghalaba artinya memimpin. Terus lagi istaula, memiliki dan menghakimi. Terus lagi istaqarra, menduduki. Dan banyak sekali artinya. Oke? Baik. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang memiliki arti banyak di dalam Al-Quran, disuruh kembalikan kepada yang muhkam. Ya, disuruh kembalikan kepada yang muhkam. Maka karena yang muhkam Tuhan itu tidak memungkinkan sama dengan makhluknya, kalau saya artikan arti yang memungkinkan Tuhan itu sama dengan makhluknya, seperti Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu duduk di arsy-Nya, karena duduk itu memungkinkan saya bayangkan sama dengan Tuhan, maka saya harus geser dengan arti yang lain. Ini kalau cuma berdasarkan belief, Bapak nanti akan menerjemahkan itu sesuai bahasa yang mana padahal di dalam bahasa itu memiliki arti yang banyak. Kenapa? Karena kegagalan menggunakan akal di dalam membaca teks-teks agama. Ini salah satu contoh kasus. Mungkin kasus ini sering banyak yang dengar. Bisa kita kaji nanti, gitu kan? Jadi panjang pembahasannya. Paham atau enggak nih Pak kira-kira? Saya paham Pak.
Makanya saya make it Oke. simple aja. Ya. Berarti kalau ada Iya. teks-teks yang kayak gitu misalnya Tuhan itu bisa yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Tuhan punya tangan. Enggak dong, Pak. Kan kita Oh. kan kita kan Kan make it simple. Make it simple kan tadi langsung. maksud saya teksnya. make it simple saya tuh gini, bahwa dalam beragama itu ada namanya keimanan. Oke. We have to believe. Oke. Nggak ada nggak ada agama tanpa iman. Pasti. Jadi ada hal-hal yang kita imani, yang even itu tidak bisa kita terima dengan akal, kita harus imani. Dan itu pasti ada terasanya. Kenapa kita lakukan kemudian ibadahnya, gitu kan? Sholat, mengucap 2 kalimat syahadat, puasa, itu kan karena kita mengimani ada Allah. Taib. Kalau kita tidak mengimani, dalam Al-Quran ada kata-kata fanasiyahum, fa'ansahum. Tuhan melupakan mereka. Tuhan lupa akan mereka. Saya tanya, berarti kalau kita imani Tuhan memiliki sifat lupa. Nah, ini nggak mungkin akal, Pak. Nggak mungkin secara akal Tuhan itu lupa. Kan gini, Pak. Kan saya tergantung. kasih contoh, supaya nggak keluar jauh ya, Pak. Karena ranah kita akidah. Oke. Gimana, Pak? Tuhan lupa. Karena dalam Al-Quran ada teks fa'ansahum atau fanasyahum. Tuhan lupa kepada mereka. Berarti saya harus bilang Tuhan punya sifat lupa. Karena saya believe mau ini masuk akal atau tidak masuk akal. Saya sih belief-nya bukan itu, Pak. Apa? Belief saya bahwa ada Allah, ada Sang Pencipta. Itu ya. Ada Al-Quran, ada malaikat, itu belief. Tuntunannya apa? Implementasi saya belief. Iman, Pak. Kita bukan bicara akidah. Kita kan sekarang ngomong akidah. Kalau ngomong rukun iman, ya semua di sini ada Allah, malaikat, nabi, semua jelas. Tapi ketika dalam kasus-kasus akidah, maka tadi kan ini konteksnya ketuhanan, sifat-sifat Tuhan tadi saya katakan. Perlu adanya akal. Tapi kalau cuma percaya Allah, saya rasa di pasar orang penjual tomat itu kalau ditanya dia juga bilang saya percaya Allah. Orang-orang yang ada di kampus juga percaya Allah. Tapi kita berbicara akidah. Kasus-kasus agama yang ada gitu, yang tadi perdebatannya sampai hari ini ada. Sekarang kalau misalnya kita bicara belief, terus Bapak nggak belief dengan ayat itu, pasti belief dong. Kalau Bapak baca fanasiyahum, Tuhan lupa mereka. Lalu apa keyakinan Bapak terhadap ayat itu? Kalau cuma belief, berarti ya saya percaya bahwa Tuhan memiliki sifat lupa. Kan gitu. Kita kan mengejetawahkan Tuhan Allah dalam belief itu kan baca sifat-sifatnya, Pak. Maka simple hanya belief. Nah, sifat-sifatnya itu kan ada kita baca. Dari mana Bapak tahu sifat-sifat Allah? Ya kan ada bukunya. Nah, bukunya dari mana dasarnya? Dari Al-Quran. Itu loh, yes, Pak. Ya betul, Pak. Makanya, jadi kalau Bapak misalnya mensimpelkan, Tuhan melupakan mereka, jadi Tuhan punya sifat pelupa. Kan tidak ada dalam ayat-ayat dalam sifat Tuhan, Pak, pelupa. Yang jelas dia maha mengetahui, semua maha, nggak mungkin, Pak. Ini pengertian saya just simple. Bagus sekali. Bahasa Bapak nggak mungkin itu setelah Bapak menggunakan apa? Akal. Tapi kalau Bapak nggak menggunakan akal, semua yang ada di Al-Quran yang didisbatkan. Karena hari ini Bapak jangan heran. Tuhan digambar oleh sebagian orang penganut mujassimah. Itu yang perlu Bapak tahu. Di kampus-kampus ada buku gambar Tuhan. Dan ini datangnya dari akademisi. Dan ini datangnya dari kitab-kitab juga. Jadi kalau Bapak bilang, ya simpel aja, nggak mungkin. Kan ada di buku-buku. Apakah semua buku itu benar? Karena akidah hari ini ada banyak sektenya. Itu tadi saya bilang, rumus utamanya adalah teks dan akal. Jadi kalau hanya Bapak bilang, nggak mungkin, itulah kata-kata nggak mungkin itu akal yang Bapak pakai. Berarti Alhamdulillah. Karena kalau Bapak nggak pakai akal, nanti Bapak ada orang bawa kitab, ini loh sifat Tuhan. Karena di dalam Al-Quran, yadullah, tangan Allah, al-wajah, wajah Allah. Terus lagi akhirnya ada gambarnya. Apakah Tuhan mungkin Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang paling pakai akal di antara teman-teman ini sementara. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Sampai saya dimarahi Pak Ustadz karena Pak terlalu banyak pakai akal. Kalau gitu nggak usah diskusi karena sudah pakai akal gitu kan? Enggak Pak Ustadz. Elaborasi, pengetahuan, pemahaman kan membuat kita lebih menjadi semakin mendapat ridhonya Pak Ustadz. Kan ada jalannya kan dari ilmu akal kan? Iya. Jadi seperti itu. Oke lah, kita skip. Mungkin ada yang lain yang bertanya supaya nggak terlanjur luas. Seperti itu. Supaya pertanyaan lebih relevan. Atau waktunya udah habis. Berpendapat, Pak, saya. Silakan tentang Pak. Pertanyaan tadi. Silakan. Pertanyaan tadi apakah Isra Mi'raj itu masuk akal karena tidak empirik? Kalau menurut pemahaman saya masih masuk akal. Iya, kalau betul. Dilihat dari sisi induktif. Karena bukan berarti yang sekarang tidak terlihat itu tidak ada. Betul. Ya, saya belajar matematik, Pak ya. Jadi belajar tentang induksi.
Jadi seperti gini, kalau saya sebut suatu bilangan, pasti ada bilangan prima yang lebih besar dari itu. Apakah pernah ditemukan? Enggak pernah. Tapi kami percaya 100% bahwa ada. Jadi yang sesuatu yang tidak empirik itu belum tentu tidak ada. Tidak masuk. Dan contohnya, sesuatu yang Pak Ustadz sebutkan angka berapapun juga, orang matematik bisa tunjukkan ada bilangan prima yang lebih besar dibanding angka itu. Jadi itu induktif pembuktiannya. Jadi ya Isra Mi'raj bisa apa tadi istilahnya bisa masuk akal atau mungkin akal, mungkin akal. Untuk kami itu sangat mungkin akal. Terima kasih. Ya. Nah, itulah yang ingin saya dengarkan jawaban. Itu jawaban yang benar. Jadi Isra Mi'raj itu mungkin akal. Kalau kita telah memahami ada 3 hukum. Hukum kebiasaan, hukum ditetapkan oleh agama atau negara, ya kan, wad'ilah bahasanya, atau hukum akal. Secara hukum akal itu sangat mungkin. Dan ini disepakati oleh siapapun tanpa ada perbedaan. Maka kalau ada kasus seperti Isra Mi'raj itu, ya nggak usah dipikirkan. Segala sesuatu yang masih mungkin akal, imani itu, terima itu. Nanti ada kasus-kasus yang tidak masuk akal, maka gunakan akal untuk berpikir. Nah, metodologinya ada, kasusnya ada. Hari ini saya belum kasih contoh. Sebab itu tadi pertanyaan Bapak yang sebelumnya agak melompat dan keluar dari pembatasan. Nanti ada kasusnya. Kasus apa? Di dalam sifat-sifat Tuhan yang hari ini menjadi perdebatan. Ya kan, apakah Tuhan itu punya sifat duduk? Apakah Tuhan itu punya sifat tangan? Apakah Tuhan itu? Yang ini nanti kan tadi judulnya akidah yang benar ya. Saya ikut judul gitu kan. Nah, supaya kita benar berakidah, inilah nanti pengantar bahwa apakah semua itu yang jadi perdebatan antara Asy'ari dengan Salafi misalnya. Apakah benar Salafi sebenarnya seperti itu atau tidak? Ya kan, apakah Asy'ari ini salah atau tidak? Dan yang semisal itu yang pertama. Yang kedua, di dalam itu tadi masalahnya sama orang-orang tekstualis. Masalah kedua sama orang-orang yang terlalu melulu menggunakan akal. Di dalam akidah yang benar, apakah melulu segala sesuatu itu adalah sebabnya ekologis, misalnya di dalam kasus perubahan cuaca, di dalam kasus penyakit, di dalam kasus yang semisalnya, apakah tidak ada sebab ideologis? Hari ini segala sesuatunya penyebabnya pasti ekologis. Kalau misalnya berbicara perubahan iklim, gempa bumi dan yang semisalnya, tidak ada pendekatan ideologis. Nah, ini yang perlu dibenarkan nanti. Orang-orang sains yang saya tidak bilang sains itu salah. Justru kalau dipahami dengan pahaman akidah yang benar akan semakin lengkap dan agama ini akan semakin indah. Tapi belum. Tadi rencananya mau saya bahas ya, kitabnya sudah saya siapkan, banyak di situ, semua kitab sudah saya siapkan. Cuman hari ini karena waktunya nggak cukup ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oh, ternyata akidah kita selama ini salah. Yang benar kayak gini. Dan yang benar tidak menghilangkan akal, justru akan menjadikan akal kita bercahaya sehingga hati kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sanggahan yang lain. Ustaz, Assalamualaikum. Mohon izin. Mohon izin, saya Arsyadi. Izin bertanya, Ustaz, ya, tadi yang disampaikan pada waktu tadi ya. Banyak sebenarnya, tapi yang ketangkap oleh kami bahwa kita itu harus menggunakan akal. Dan saya sepakat untuk menyatakan bahwa Islam itu adalah ad-dinul akal. Jadi Islam itu agama akal. Kalau tidak masuk akal ya tadi sudah disepakati tadi bahwa itu kita ada mungkin akal, ada tidak mungkin akal, tadi berarti akal harus digunakan. Tapi begini, realitasnya begini Ustaz ya. Kita ini dari dulu, nah itu dulu lagi gitu kan, sudah mengikuti suatu pemahaman sama dengan fikih lah. Sekarang kita taruhlah dikatakan ikut Syafi'i gitu kan. Hal yang berbau itu. Begitu juga mungkin dalam hal akidah, setelah dipahami sekarang ternyata selama ini kita Asy'ariyah gitu kan. Kita disuruh memahami tentang sifat 20, kemudian memahami Asmaul Husna. Dan itu dari sifat 20 itu sudah luar biasa rasa merasuknya tentang bagaimana memahami akidah. Bagaimana posisinya secara sederhana tapi itu cukup mengena begitu. Tentang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim, itu tentang wujud dan lain sebagainya. Kemudian belakangan dengan berkembangnya kita merantau, ketemu teman, ketemu Ustadz Muhammad Saleh gitu kan. Banyak ilmu lagi ya, termasuk masalah Jabariyah dan Qadariyah begitu ya.
Saya pernah membaca buku tentang ya mungkin sudah tahu semua teman-teman bahwa kita ini nanti kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan, termasuk ini. Yang pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang dimaksud bahwa kita ini terpecah 73 golongan. Padahal tadi uraian Ustaz tadi sebenarnya lebih dari 73 ya. Syiah tadi udah ratusan. Apakah benar itu ninta kita ini akan terpecah 73 golongan, dan yang satu benar adalah hanya satu yang benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sekarang semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Yang disebut kata Ustaz Salafi tadi ngaku ahli sunnah wal jamaah. Yang ini ngaku ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya yang mana ahli sunnah wal jamaah yang diridhoi ya, yang diridhoi Allah SWT secara akal, secara hati, secara apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama Ustaz barangkali ya. Kemudian yang kedua ini tadi disebutkan bahwa kita sepakat kita harus mempunyai teks dalam beragama itu dan harus punya logika. Tadi kalau Bang Tito sepakat ini kalau masalah kita harus punya referensi, harus punya logika, harus punya Al-Quran, harus punya akal, sehingga kita mengerjakan agama itu enak begitu. Nah, satu sebetulnya yang perlu untuk bisa akal dan tekstual itu sepaham dalam pemahamannya, ada pernyataan bahwa kita wajib kita mempunyai guru. Dalam hal ini guru. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu mursyid, atau dalam ilmu yang lain ustaz dan sebagainya. Sejauh mana pandang ustaz ini? Lalu guru itu bagaimana yang tepat atau bagaimana? Apakah itu memang harus sanadnya sampai ke atas termasuk saat ini ada yang saya apakah langsung bisa nanti saya berijazah dengan Ustaz Muhammad Saleh tentang ini dan sebagainya begitu. Barangkali dua saja Ustaz. Ini aplikasi yang curhat sendiri yang berapa hari ini sangat sering perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jawabannya panjang sekali juga. Tapi gini, saya tidak mengatakan Asy'ariyah atau yang kita anut, kita ini ya Bapak penanya, boleh jadi saya, boleh jadi orang lain, boleh jadi siapapun, itu adalah salah gitu kan. Kenapa sih nggak kita langsung aja ngomong akidah Asy'ari, baca kitab Aqidah Sanusiyah misalnya, atau Imam Nasafi punya, atau Aqidatul Awam lah kalau di pesantren-pesantren, atau Tuhfatul Murid, syarah Jauhar Tauhidnya Imam Bajuri misalnya, atau yang semisalnya. Ya akidah Asy'ari yang terkenal lah di Indonesia di pesantren-pesantren atau di Azhar dan yang semisalnya. Kenapa nggak langsung ke situ saja? Di satu sisi juga saya tidak menghinakan yang non Asy'ari. Apakah itu yang masih dekat, Maturidi misalnya, atau yang agak jauh seperti Salafi sekarang, atau yang biasa dinisbatkan kepada mereka Wahabi, apalagi Syiah yang lebih jauh lagi. Saya tidak sedikit pun mempermasalahkan itu. Tapi kenapa saya nggak masuk lewat ranah doktrin? Satu, pertama, saya di sini hanya berjumpa dengan bapak-bapak ini dalam waktu yang sangat singkat, dan saya tidak punya tanggung jawab kelas. Misalnya kalau saya punya jadwal kayak 3 semester untuk belajar akidah, maka nggak begini kasusnya kan gitu. Karena ini secara umum. Dan backgroundnya bapak-bapak di sini, saya nggak tahu. Mungkin ada yang berkeyakinan Asy'ari, ada yang berkeyakinan Salafi, ada yang berkeyakinan. Kalau saya masuk dari Asy'ari, pastilah yang Salafi ini nanti langsung matiin kamera dan nggak usah dengar karena saya sesat menyesatkan. Kan kayak gitu. Kalau saya masuk dari faham Salafi, pastilah yang Asy'ari ini, wah ini mah ustadz yang suka nyesat-nyesatin dan mengkafir-kafirkan. Apalagi saya pakai faham Syiah, bahwa pastilah semuanya, wah ini udah jelas-jelas ada fatwa MUI-nya, kan kayak gitu. Apalagi saya dengan paham hulul, wahdatul wujud, wah ini aliran sesat manunggaling kaulo Gusti, atau apa misalnya. Kenapa? Saya nggak cocok dengan ranah seperti itu. Di sini semuanya orang-orang cerdas, kita akademisi, maka kita melakukan pendekatan ilmiah gitu. Jadi saya tadi masuknya ya dari historinya dulu, kenapa ada itu semua. Terus saya nggak langsung masuk ke doktrin, dan hari ini saya tidak mendoktrin sama sekali ya. Silakan menjadi Asy'ari yang baik, silakan menjadi Salafi yang baik, silakan menjadi ini yang baik. Tapi rumusan-rumusan ini nanti overmix dia pecah ini gitu ya. Nah, 80 itu seperti apa? Dia lebih konsistensi kalau untuk merek.
Jadi dia Halo, ada kalau diangkat di mute masih itu. stop. Siapa itu? Jadi perlu konsistensinya sampai stop aja. Iya, sampai 80% ya. Yang Sampai dimatikan itu. 80%. Jangan 100 karena nanti kita akan masih mencampurkan Ajijah lagi tuh siapa dengan itu? teman lain seperti misalnya Mungkin hostnya bisa yang Hostnya, Iya. host. Nah, selama kalau kita sudah 100, ini diaduk lagi, dia pasti akan pecah. Ya. Dan lebih susah juga mungkin. Oke, kenapa saya nggak begitu? Jadi nanti kita akan menerima kebenaran itu bukan dari saya yang mendoktrin. Saya nggak mau dikte jamaah di sini. Saya nggak mau bohongin jamaah. Ini lo yang benar gini nggak. Saya akan jujur. Nanti metodenya seperti ini. Maka nanti akan ketahuan mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Tapi itu perlu waktu tadi itu. Contohnya baru saya mau bikin tadi, cuman belum kejadian contohnya. Contoh kesalahan, kegagalfahaman di dalam akal dan kegagalfahaman di dalam membaca teks itu seperti apa? Itu tadi baru mau dibikin contohnya. Nah, contoh-contoh ini nanti akan ada di sekte-sekte, apakah ada di Asy'ari, apakah ada di Salafi, dan itu semua perlu waktu, Pak. Jadi perlu waktu. Bagaimana kita belajar fikih? Kalau misalnya orang bertanya, apakah fikih yang benar itu? Sementara nggak pernah belajar toharoh, kitab sholat, zakat, haji, puasa, hukum keluarga, dan yang semisalnya. Nggak bisa, tapi kita akan mengerti mana yang benar, mana yang salah kalau kita mempelajari. So, itu saya nggak bisa mendoktrin. Itu yang pertama. Jadi, saya nggak bisa bilang mana yang paling benar. Tapi kalau ditanya hadis Nabi Muhammad SAW, umat Nabi terpecah, ini sudah ditanyakan di perjumpaan sebelumnya kalau tidak salah. Silakan dengarkan penjelasannya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu kalau nggak salah ada di YouTube, ya, di upload. Itu ada kalau nggak salah, berbahasa Arab. Dia menjelaskan, dan bukan cuma dia, ini apa yang diyakini oleh banyak ulama, tentunya berdasarkan dengan kefahaman yang baik dan benar, bahwa umat Nabi ini terbagi menjadi dua. Ada namanya umat umat Nabi yang disebut dengan umat dakwah, ada umat mustajabah. Umat dakwah ini umat yang belum berislam, belum beriman. Umat mustajabah ini kita, umat yang sudah beriman. Loh, yang belum beriman tuh umat Nabi juga. Jangan salah paham. Semua orang yang ada setelah Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang dakwah ini perlu didakwahi, belum masuk Islam. Yang mustajabah ini yang sudah menerima kebenaran Islam. Terbagi menjadi lebih daripada 70 golongan itu adalah umat Nabi secara keseluruhan, bukan umat mustajabah. Jadi umat Nabi yang telah beriman ini, kalau ada orang mengatakan yang benar hanya satu, sisanya adalah sesat, ini keliru secara pemahaman hadis dan keliru secara realitas. Karena realitasnya saja umat Nabi yang beriman itu lebih daripada ratusan pemahaman. Bukan cuma 70 ya, ratusan pemahaman. Apa nabinya gagal paham memahami keadaan gitu? Kan nggak mungkin. Nabi itu wahyu, tidak mungkin salah. Maka umat Nabi itu dimanapun dia berada akan berada di dalam kebenaran. Ada thariqah ini, ada thariqah ini, ada thariqah ini. Apa satu thariqah yang benar? Enggak, semuanya bisa menjadi benar dan semuanya bisa menjadi salah. Jadi kembali kepada individu dan apa yang diyakini masing-masing. Yang ada di sini bisa jadi benar, yang ada di sana bisa jadi benar. Yang di Syafi'i atau Hanafi, dua-duanya benar. Nggak ada yang, kalau misalnya Syafi'i yang benar, lainnya mazhab itu salah. Ini kekeliruan. Kenapa? Karena akan berlawanan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, yang hampir semua hadis itu, puluhan, dan semuanya sahih, membuktikan bahwa umat Nabi adalah umat yang paling banyak masuk surga. Satu. Lalu Rasulullah mengatakan, umat Nabi Muhammad SAW umat yang paling terlihat nanti di saf-saf penghuni surga. Dua. Dan masih banyak lagi. Teksnya berbeda-beda. Maka kalau begitu, kalau cuma satu golongan, ibaratnya cuma orangnya 100 juta, orangnya 50 juta, orangnya 1 miliar, sementara yang lainnya masuk neraka, ini berlawanan dengan hadis-hadis yang lain. Intinya, terpecah itu bukan umat Islam yang benar cuma satu. Kedua, kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau dia bilang saya yang benar karena saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada dalam hadis. Itu kata-kata belakangan. Kata-kata jamaah memang sudah ada bersama-sama. Tapi kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada. Itu belakangan baru muncul. Seperti itu. Lalu tadi kaitannya dengan yang masalah tasawuf tadi apa, Pak? Saya mau singgung sedikit. Saya lupa. Ya, masalah pentingnya kita guru. Betul sekali. Tadi dalam pemahaman. Di dalam memahami kebenaran beragama sangat penting memiliki guru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikr. Tanyalah orang yang mengerti. Guru, kalau kamu tidak mengerti, untuk menjadi orang yang mengerti perlu belajar. Dikatakan oleh Ibnu Sirin, laulal isnad lahalaka hazaddin. Kalau nggak ada sanad, rantai transisi keilmuan agama ini nggak ada. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada rantai keguruan, maka siapa saja akan berkata apapun apa yang dia inginkan. Nggak boleh. Harus ada yang namanya
sanad keilmuan. Kalau mau mendalami agama, ada yang namanya guru. Seperti di dalam hadis, seperti dalam baca sejarah, bahkan di dalam fikih, itu semuanya bersanad. Tidak ada yang tidak bersanad. Nah, kalau ada orang yang belajar tidak bersanad melalui guru, guru yang tersambung kepada guru, yang tersambung kepada guru, yang tersambung kepada guru, dan begitu seterusnya. Rasulullah katakan, tuba man ra'ani, beruntung orang yang berjumpa denganku. Tuba man ra'a man ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan aku. Ya, bahasa sederhananya kita belajar dengan guru, guru kita belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, pernah melihat, dan terus tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Untuk menyamakan pemahaman agar tidak menjadi gagal faham. Jadi menggunakan syariat itu harus, menggunakan akal itu harus akal yang sehat. Akal yang sehat, akal yang dipenuhi dengan hidayah dan taufik. Akal yang dipenuhi dengan hidayah dan taufik tentu adalah datangnya daripada orang-orang yang soleh. Itulah para ulama, itulah para aulia, itulah para asfiya, itulah para atqiya, itulah para adqiya, itulah para aqtab, itulah para amjad, dan yang semisalnya daripada ulama-ulama yang soleh. Dan itu ada kajiannya lagi, bagaimana mencari guru yang benar dan bagaimana menjadi murid yang benar. Tapi saya rasa kalau untuk orang awam ya susah, Pak. Ya kalau Bapak mau banyak itu tempat-tempat belajar kan. Tapi kalau orang awam ya nggak semuanya kan. Yang penting fikihnya, akidahnya, ihsannya sudah benar secara umum, mendapatkan satu guru konsultasi yang baik dan benar itu sudah cukup saya rasa. Seperti itu. Ya sih Pak. Mohon maaf kalau kemudian. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya kembalikan ke milih guru juga harus pakai akal ya Pak Ustadz ya. Iya dong. Nah, makanya. Iya Bang Tito, setuju. Ya. Ya kita Pak selalu berpikir dalam mengambil keputusan apapun ada yang namanya referensi dan logika. Referensi dalam agama ya Al-Quran hadis dan tetap memakai logika dalam mengambil keputusan. Kan gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Nah. Afwan Ustadz, teman-teman masih ada yang mau ditanyain? Kalau enggak waktunya tinggal 5 menit lagi, Pak Ustadz. Saya usul aja Uni Ajijah. Ya. Kelihatannya 2 minggu depan ya Pak Ustadz lagi lah, belum kelar ini urusan. Ya, banyak guru-guru yang lain, kok sama saya nanti sesat lagi nanti ujung-ujungnya. Enggak Pak Ustadz, karena kenapa kita merasa enggak sesat? Karena Pak Ustadz open mind dan membuka semua pemikiran. Nah, itu pasti nggak sesat, Pak. Tapi kalau satu pemikiran mungkin sesat. Ini buat saya, Pak Ustadz ya. Dan Pak Ustadz dari awal, dari minggu lalu juga membuka semua pemikiran. Ada satu, Pak Ustadz. Udin mau bertanya. Silakan, Din. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya sangat bagus. Buat saya orang awam nih, Pak Ustadz. Artinya gini, syukur-syukur kalau saya bisa dibuatin asal-asalnya tadi kan ada Khawarij mulai dengan kisruhnya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Utsman bin Affan gitu kan, jadi turunlah ini jadi ke Syiah, ini jadi ke Salafi. Syukur kalau ada ininya nih, ringkasan satu denahnya aja, ringkasan itunya aja saya perlu. Kalau memang bisa dibagi, syukur. Kalau enggak, ya saya minta ke Aziza yang merekam ini bisa buatin gitu loh. Terus yang kedua, aku bisa terus itu. Bisa tuh. Iya. Ada bukunya. Karena itu perlu, itu penting gitu. Terus yang kedua ini Pak Ustadz, terima kasih kemarin udah dikasih buku. Terus terang aja, kalau ada bahasa Indonesianya syukur. Kalau bahasa Arab kami matilah Pak Ustadz. Kita mah ini. Bahasa Inggris kami pun juga tergopoh-gopoh Pak Ustadz. Terus terang aja. Kalau ada yang dalam bentuk bahasa Indonesia buat kita belajar sehingga nanti kalau kita ikut bahasa sama Pak Ustadz nggak buta-buta banget. Gitu sih Pak Ustadz, itu aja. Terima Jadi kasih. kemarin bercandanya Pak Ustadz, ini udah belajar agama bahasa Inggris pula, makin double-double ini salah pahamnya nanti. Gitu Pak Ustadz. Gitu, udah Pak belajar Ustadz. agamanya bisa salah paham, bahasa Inggrisnya bisa salah paham juga Pak Ustadz. Bahasa Indonesia aja masih suka salah paham ya. Makanya. Jadi ya syukur kalau ada Pak Ustadz. Ada kan ya buat kita belajar lah. Kita ini tidak ada kata terlambat buat kita ya, saya yakin begitu ya, namanya orang belajar sampai kapanpun. Tapi Pak Ustadz ya, memang kalau saya baca buku-buku, beberapa buku
banyak ya pembahasan. Memang Islam itu memang akhirnya dalam konteks kemanusiaan dan hubungan antar manusia tidak terlepas dari sejarahnya ya Pak Ustadz ya. Faktanya kan begitu. Iya, betul. Sejarah Islam itu kan memang mempengaruhi dari segi banyak hal terhadap keimanan, terhadap pengertian, pemahaman ya kan sejarah Islam yang Pak Ustadz awalnya itu. Karena kita juga pahami Nabi seorang Rasul tapi kan pemimpin umat, panglima perang, ya kan harus ada keputusan-keputusan yang dia buat dalam situasi Kepala yang berbeda negara, kan. kepala pemerintahan. Kepala negara, dulu belum ada negara katanya. Kepala pemerintahan lah, Islam. Pemerintahan juga nggak ada katanya Pak Ustadz ya. Jadi ya memang kita harus memahami sejarah Pak, sehingga bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya ketika kita, tadi kan intinya dari situasi sejarah politik, kenegaraan, kekuasaan intinya juga ya Pak Ustadz ya. Terbagilah itu beberapa apa istilahnya tadilah pemahaman atau mazhab atau apa itu kan terjadi karena intinya satu persoalan kekuasaan kan Pak Ustadz. Kalau kita mau lihat besarnya itu kan. Ya, itu. Jadi memang memahami sejarah Islam itu menurut saya menjadi bagian penting juga dalam juga memahami dan memakai logika kita, itu juga harus kita pahami juga sejarah. Mungkin itu aja saya, mungkin kalau salah Pak Ustadz, mohon maaf kalau tadi sedikit berdebat. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi saya simpulkan dari dua tadi pertanyaan dan pernyataannya. Untuk buku-buku referensi, kemarin saya coba kirim yang bahasa Inggris itu terjemahan dari yang bahasa Arabnya sebenarnya, karena saya khawatir tidak semuanya bisa berbahasa Arab gitu kan, makanya saya kirim yang berbahasa Inggris, karena memang yang bahasa Indonesianya kayaknya belum ada yang itu yang saya kirim. Di dalam buku-buku itu banyak hal-hal yang bagus yang bisa kita ambil sebagai rujukan-rujukan utama, bahkan itu dikaji di dunia barat, bukan hanya orang Islam. Tapi nanti saya usahakan lah, berbicara pemikiran Islam, kalau nggak salah saya punya satu tulisan tentang pemikiran Islam pernah dipublikasi, tapi juga berbahasa Arab. Nanti coba saya minta diterjemahkan oleh beberapa teman-teman, nanti saya kirim bentuk artikel gitu, mudah-mudahan nanti dari Murji'ah dan lain-lain sampai semuanya sekarang ini ada. Insya Allah kalau misalnya sempat nanti saya coba saya bagikan, karena kita kan ini umum ya, kajian umum kita ini bukan, itulah kendalanya kalau kajian umum, beda antara kajian umum sama kajian yang berkelanjutan dengan ada satu materi yang dibaca, nanti bukunya dipegang sama-sama, kita baca sampai selesai, ya kuliah namanya kan, kayak gitu namanya kuliah kalau seperti itu, dan itu perlu proses dan waktu. Kalau kajian umum itu terbatas, nggak bisa luas-luas sekali. Baik, terus lagi masalah tadi Bapak yang kedua juga, tadi saya lupa itu masalah apa tadi Bapak. Ya kalau masalah diskusi saya rasa bagus ya Pak, debat itu bagus. Kalau nggak ada debat nggak enak namanya. Jadi harus ada diskusi, debat, tanya jawab. Bahkan yang ditunggu adalah sanggahan. Terus tadi Bapak apa yang saya mau komentari dari omongan Bapak tadi ya, saya lupa tadi yang kedua ini. Bapak bicara masalah apa tadi Pak? Sejarah. Belajar sejarah Islam harus kita pahami juga untuk memahami. Ya, betul. Jadi saya harap kalau mau baca sejarah jangan hanya sejarah politik Pak, karena sejarah ada dua. Kalau sejarah Islam itu sejarah politik dan sejarah sosial. Karena sejarah politik ini nanti menjadi senjata untuk melemahkan iman-imannya orang Islam. Ya, di kampus-kampus itu sekarang dijadikan, di kampus-kampus barat terutama, itu kalau bicara Islamic Studies, kalau ngomong sejarah Islam, sejarah politik aja. Jadi Islam itu perang, padahal ada secara sosial. Nah, jadi kalau sejarah sosial sama sejarah politik kita gabungkan, menjadi nilai intelektual, menjadi pemahaman terhadap sejarah yang baik, lalu nanti bisa dikaitkan dengan masalah iman dan yang lain-lain. Jadi baca itu. Kedua, baca historiografi, penulisan sejarah Islam. Nah, itu juga nanti di dalamnya ada problematikanya, masalah sekte, terus lagi dan yang semisalnya. Jadi itu untuk penguatan. Jadi tidak gagal paham, problematikanya ini. Jadi kalau saya baca Ibnu Katsir, pantas ngomongnya gini, karena dia itu ya karena di bawah kepemimpinan ini nulisnya gitu kan, dan dia suka dibayar sama raja ini. Saya baca Tobari, kenapa dia begini? Karena dia pada saat itu di masyarakatnya dia orang-orangnya kayak gini. Jadi ada unsur politik, unsur topoi, unsur bias dan yang lain-lain itu ada. Nah, kalau kita mengerti itu nggak ada apa-apa, semuanya oke-oke aja. Intinya ya I love you all lah bahasanya gitu, kepada semua orang kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuman masalah kayak gini aja kok repot kan gitu. Intinya nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti itu. Amin. Gimana Pak kira-kira? Seperti itu.
Terima kasih Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya. sebelum kita selesaikan acara pengajian sore ini, mohon bantuannya Pak Ustadz untuk membacakan doa, karena ada beberapa rekan kita yang dalam beberapa 2 bulan ini itu berpulang, dan juga ada beberapa teman yang saat ini kondisinya kurang sehat. Jadi kami mohon bantuan Pak Ustadz untuk memimpin doa sebelum kita tutup pengajian sore hari ini. Syukron Ustadz. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup kajian hari ini dengan membaca doa. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan jasmani dan ruhani kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada keluarga kita, kerabat, saudara, teman-teman kita yang sedang dalam keadaan diuji oleh Allah dengan penyakit dan yang semisalnya. Semoga Allah bisa memberikan kesabaran, Allah angkat penyakitnya, dan bisa memberikan hikmah pemahaman atas ujian yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Dan yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah mengampuni segala macam bentuk dosanya, keluarganya diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, dan juga diberikan hikmah atas kejadian-kejadian yang terjadi kepada mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا إخواننا أخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة فإنك بنا رحيم. الطف بنا وإياهم برزقك الخفي يا لطيف. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والأمراض والزلازل والربا والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. جعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بالصالحين. ألحقنا بأوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت علينا لا تسلب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، حب عمل يقربنا إلى حبك. حببنا إلى حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah. Assalamualaikum. Ustadz, jangan pergi dulu Ustadz. Jangan live dulu. Kita foto dulu ya. Teman-teman dibuka videonya ya. 1, 2. Dibuka videonya. Bentar. Ya. Ini aja, pakai masker. Pak Kurniadi. Sama. Udah tuh, udah aku buka Mas Dista videonya. suaranya sekarang kayak orang Jawa. Oh ini karena ini aja kan. Ahmad Yani, nggak pakai video Ahmad Yani. 1, 2, 3. 3. Berapa frame ya? Ada 2. 1, 2, 3. Oke.
Syukron Pak Ustadz. Sama-sama Ibu semuanya. Saya Terima mohon maaf. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Sehat kasih. selalu. Amin, amin. Kasih Semuanya Pak sehat-sehat. Ustadz. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa di ini Pak Ustadz ya, dibagi. Amin, 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 amin. Insyaallah. Makasih banyak semuanya. Silakan Pak Dimi. Assalamualaikum Mohon warahmatullahi izin. wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan rekan-rekan atas terlaksananya pengajian kita kali ini. Tadi sudah banyak yang kita dapatkan dan tadi sudah juga mungkin dapat disimpulkan bahwa kita perlu pengajian tambahan ya untuk topik ini ya Pak Tito ya. Kayaknya berat-berat lah. Ini yang Sebetulnya gini, jadi memang Pak Ustadz ini agak overestimate sama kita. Kira kita Disangkanya jago pintar kali banget. kita tahu ya. Disangkanya kita pintar kali, jadi dia masuknya berat kali. Banyak profesor, itu ada doktor soalnya lagi dia baca, ada doktor, ada profesor. Makanya dia kira kita jago-jago kali, masuklah dia dari Khawaris dan lain-lain itu ya kan. Padahal kita aja maunya simple aja. Iman tuh gimana sih Pak Ustadz? Akidah itu gimana sih? tapi menarik lah. Menambah wawasan lah. Alhamdulillah lah dapat wawasan baru kan. Iya, besar. Yang Ya, kita itu. baca jadi banyak tambahan. Nanti kalau kulit-kulitnya aja kalian bilang bodoh-bodoh kali, Ustadz gimana? Ya, tapi Ustadz ini dia saking ilmunya sangat banyak, luar biasa nih Ustadz. Iya, Menurut aku sangat. anak muda luar biasa ilmunya. Sangat ditambah banyak wawasannya, betul. Ditambah overestimate sama kita kan. Jago-jago nih orang ini katanya. Kita binasa kan. Sigit Ada ahli begitu matematik dikasih lagi, waduh. penjelasan dikit langsung pening Sigit pening. Binasa. Padahal kita agama cuma 1 SKS ya. Yang luar biasa kita binasa. Nah, gini ya. Next time judulnya ini bahas poligami aja. Nah, itu senang itu. Laki-laki aja, laki-laki. Kalau poligami Ya, laki-laki ini berat aja. sekali, Bun. Aduh, ampun. Setidaknya Kalau harusnya Sigit- tadi Sigit nanya sederhana aja. Ini orang gimana kalau logikanya Pakai nggak akal nyampe lah. gitu kan? Mak panjang dia urusan. Sigit hening lah. kali. Pokoknya ada dua kesannya, dua aja. Pokoknya kalau itu benar, terima secara akal, terima dulu. Kalau nggak masuk akal, pelajari secara akal. Diterima nggak apa enggak? Iya, mantap Ya. Ini cuma dua itu sama Tito di challenge lagi Ustadznya ya. Balas lagi. Aku senang lihat Ustadznya agak emosi dikit. Padahal kita mau Harusnya- jahil aja. Harusnya ada ahli nih. Padahal kita mau Harus- jahil-jahil aja. Toh, harusnya ada ahli nih, suruh masuk ahli tadi. Li, yang kau bahas itu yang udah zaman kapan tuh, Li? Bukan Ntar dari bahas zamannya Iran Rasulullah. Ali apa Ali yang disuruh masuk. Yani Aku kan he- udah masuk, Yani udah Aku masuk heran, tadi. Yani kalau CS. gini-gini nggak pernah mau ngomong Yani. Coba suruh ngomong tuh Yani ngomong. Yani biasanya nasehat sih. Oh, Iya, itu Yan. Udah tadi nggak di sini nggak bisa copy paste di sini. Udah pepen. Di USA bisa copy paste. Macam kita yang paling pintar sedunia. Sigit begitu. Ya pertanyaannya bagus tapi konteksnya berbeda langsung pening. Aduh, padahal sangat simpel aja. Aduh, Makanya Padahal- begitu ku ajak bilang Pak Ustadz kami simpel aja. Aduh, tapi by the way oke lah, bagus Ustadznya. Karena dia membuka semua pemikiran itu yang penting buat Iya. kita kan. Amin. Tidak saling menyalahkan terhadap semua pemikiran apapun gitu kan. Belum diangkat, bisa kita juga biar kita baca-baca dikit. Wah, ini terlalu mendadak, ini enggak. Kasih Bukunya aja udah ke dikasih. ini. Dim, invite aja Sigit di pengajian terus kasih buku yang bahasa Inggris itu biar Sigit yang terjemahin. Tebal kali Git, berapa ratus halaman itu. Mak pening Aduh, kepala. Ada yang Oh, bahasa ya. Indonesia kok. Ada yang bahasa Indonesia itu yang apa yang pertama pengantar ilmu agama itu ada yang bahasa Indonesianya. Iya. Enggak, Ustadz ini memang ilmunya tinggi.
overestimate sama kita itu aja. Iya. Jadinya dia seolah-olah berhadapan dengan yang jago-jago. Orang-orang aja. Dia nggak tahu ada yang jagonya golf, ada yang jago. Dia nggak tahu ada penyembah. Gitu. Enggak, tapi terakhirnya dia tahu setelah Udin ngomong, Pak Ustadz kita kurang bisa baca itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dia bilang, oh ternyata ini Inggrisnya juga nggak bagus. Tanya summary. Tadi kan aku bilang ya agama bahasa Inggris pula gagal paham 2 kali lah. daripada nanti dia bahas lagi yang tinggi-tinggi, akhirnya kita cuma jadi buat pengantar tidur. Nanti dia tanya sama Dini, ini orang-orang ini bisa bahasa Inggris enggak? Ternyata nggak bisa, Arab juga nggak bisa. Jadi benar ya, memang ketika kita lihat topiknya akidah, buat kita it's keimanan, bagaimana memperkuat ya. Tapi karena dia jago, jadi panjang urusan. Kita cuma berharap paling dapat 2, 3. Dia udah bahas kemana-mana, luas sekali, panjang lebar dia. Ya itu karena dia overestimate sama kita. Yang dia jelaskan pun nggak paham tadi. Setidaknya ingetin lagi zaman dulu kuliah ini. Apa waktu SMA Bubi tuh yang inget tuh pastinya juga. Ya kalau belajar kan sejarah Islam. Kalau kau kan Al-Azhar, awak SMA 1 Medan, macam mana? Semansa. Al-Azhar iyalah, semansa tak ada, guru agama pun tak jelas. Kabur pula lagi jamnya. Nah. Jadilah. Katanya kau punya bukunya Tok. Bukunya tadi yang sejarah tadi. Ada. Segala macam ada ya? Ada. Aku baca. Apa judulnya? Ya Historical of Islam aja. Okay. Coba nanti gue cariin juga deh. Gue mungkin ada yang e-booknya. Ada bahasa Indonesianya udah ada itu. Ya aja. Tito minggu depan suruh menjelaskan kan dia udah baca. Oh iya. Kalau sejarah Islam agak dikit lah. Memang kan pendekatannya politik dan sosial itu tadi. Ini sifatnya kalau misalnya ini Nusi dari tadi loh join juga. Jadi bicara hoax itu sudah sejak zaman Nabi itulah. Iya. Nah itu. Kalau hoax sejak zaman Nabi Adam itu sejak hoax, iblis sudah ada. Sudah itu. Makanya enggak dalam konteks sosialnya. Iya, sudah ada contohnya bagaimana Aisyah dulu jadi hoax kan. Jadi dalam konteks sosialnya Dim. Kalau Azizah hoaxnya di mana? Tapi kan tadi dibilang kalau memang masuk akal terima saja. Kalau tidak masuk akal ya dimasukin dengan dipahami secara tapi salah Din. Yes. Agak goncang Ustadz itu waktu kau bilang ada bilangan prima yang lebih besar dari itu. Pening dia itu. aku lihat tampangnya agak goncang kalau bilang ada bilangan prima yang lebih besar dari itu. Agak pening dia. Sejujurnya bukan Ustadz itu yang pening, kami pun pening. Bilangan prima mana lagi? Ya bilangan prima yang lebih besar dari itu. Ada ahli matematik, ada ahli sains, ada ahli geologi. Wah, ini ahli semua nih katanya. Makanya kan aku bilang dari segi sains yang empiris belum bisa dibuktikan. Iya. Kita kan praktisi. Kalau memang probabilitasnya kecil ya nggak bisa bikin keputusan lah gimana. Iyalah. Iman aja lah ya kan. Iman aja. Tapi Sigit langsung goncang. Aja. Aku cuma penjelasan 5 menit, dijelaskannya pun 20 menit. Aduh. Jadi nanti topiknya bisa. Saya expect dijawabnya begitu, Sigit. Gitu. Padahal Sigit cuma mau bilang. Buat jelasan. Sigit cuma mau bilang nggak semua orang bisa punya akal untuk memahami gitu kan. Menurut Ustaz gimana? Padahal cuma Sigit mau nyaranin, jangan cepat putus asa. Oke.
Poinnya Oke. kan Udah jangan maghrib sampai ya. putus asa Oh ya ya. teman-teman, sana sudah Mau teman-teman maghrib ya. soal ini, soal Satgas ya, kita tetap jalan dengan metode kita. Ini ada kemarin ini ada 2-3 orang yang kita konsultin ke dokter. Alhamdulillah konsul dokter, kemudian dikasih obat. Nah, pola kita begitu ya. Jadi kita tidak berpetisi dokter dan selalu begitu, kecuali permintaan ivermectin. Karena ivermectin ini tergantung kalau dia minta kita kasih. Ya, betul, setuju. Karena nggak mungkin disaranin dokter kan. Iya. Itu aja. Yang lain kita selalu memakai konsultasi dokter. Insya Allah nggak terjadi salah. Inilah salah paham. Ya, pakai akal semua, pakai akal. Iyalah. Dan jangan cepat putus asa. Den, main Begitu. kok lah Den. Laporan ke pengurus nih Gajah, Uni sama Udin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Luar biasa Oke. kerja ininya. Kemarin terakhir itu anak geologi 84 di Samarinda kita konsultin ke dokter. Oh, yang di sana. Cuman Ya. secara kasus sudah mulai nurun kelihatannya ya, Tito ya. Di Jawa. Di luar Moga-moga Jawa jangan enggak. ada lagi lah kalau kita doa aja. Di luar Jawa justru naik. Terutama Iya, luar Jawa yang berat. Nah, luar Jawa. Ada beberapa case memang bukan angkatan kita, tapi karena minta tolongnya kita ya kita bantu. Nah, sesuai dengan arahan Kak Nusi lah Ketua Satgas. Gimana Kak? Bantu Aja mulai drama. gitu. Iyalah. Kita kan harus ada taat azas juga. Dan Yang poin bisa katanya dijalanin mau vaksin dikasih lah, dari dokter kemarin tuh mana ya? Oh, Apa? yang ceramah dokter itu mana nih? Sampai sekarang belum kita terima. Lupa, nih. saya utang. Sorry, maaf. Itu Kak Nusi. Materi. Malam ini ya. Ini siapa yang nanya ya? Sorry. Mas Awang. Flex ya, MMR ya? Ya, gua yang nanya. Sama Awang ininya, nggak? rekamannya Lu? di mana tuh kalau kita waktu itu kan Kalau gua telat. rekamannya udah di-share sama si Gajah, lu kacau Iya. lu ah.